Halo semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini. Aku Fani dan di sebelah aku ada Dina. dan kita kedatangan dosen kita yaitu Bapak Reza. Halo. Bapak terima kasih banget ya udah mau gabung. Kita udah lama banget nunggu momen ini biar kita tuh ngobrol santai gini ya. Ngobrol santai tapi yang bermanfaat ya. Ya, hari ini kita mau bahas salah satu fenomena nih yang makin besar di Indonesia yaitu fenomena ekonomi gig. Nah ini tuh yang pekerja-pekerja yang dibayar tuh berdasarkan tugasnya bukan per bulan ya Pak ya. Kan kerja gig ini contohnya banyak banget ya. Bisa dari ojek online, kurir sampai ke freelancer. Terus meskipun mereka ini banyak ngebantu aktivitas kita sehari-hari, mereka juga punya tantangan yang khas banget nih sebetulnya. Contohnya kayak pendapatan mereka yang gak stabil, terus juga punya resiko tinggi di jalanan, dan minimnya akses pelatihan atau perlindungan untuk mereka. Nah karena peran mereka besar banget, kayaknya perusahaan tuh punya tanggung jawab ya buat mitra-mitranya. Disinilah konsep CSR itu ada ya Pak ya, karena perusahaan perlu bikin program yang gak cuma menguntungkan dirinya sendiri atau perusahaan itu sendiri, tapi harus menguntungkan mitra-mitranya juga. Nah langsung kita. Terus juga salah satu program CSR yang menurutku nih menarik ya buat kita bahas kali ini, yaitu program edukasi dan pemberdayaan untuk para pekerja gig yang dibuat oleh salah satu perusahaan besar, perusahaan digital besar di Indonesia nih, yaitu Gojek Tokopedia. Nah sebelum kita masuk ke inti, sekarang kita mau mulai dari sesuatu yang relate banget yang sering kita temui di jalanan. Kita kalau di jalan pasti sering banget nemu driver online. Nah, mereka ini pekerja gig yang paling sering banget kita temuin di jalanan. Iya Betul benar nggak? banget Kan? Bahkan lebih sering ketemu driver gak sih daripada tetangga sih. Iya, saking introvertnya gitu. Terus mereka ini sebenarnya bukan cuma ngantar makanan aja loh, nih Fani juga Bapak. Tapi mereka juga bisa jadi pahlawan dadakan kalau di jalan. Kenapa aku bisa bilang gitu? Soalnya aku sering banget lihat nih, kayak kalau ada kejadian orang motornya mogok atau sampai bahkan kecelakaan di jalan gitu. Nah mereka tuh jadi orang pertama yang ada di lokasi kejadian. Iya, Betul kan? Iya, betul. Aku juga pernah lihat driver yang ngelihat orang pingsan di jalan, dia mau ngebantuin tapi dia tuh bingung gitu. Kayaknya takut salah deh. Iya Kayaknya kan? harus ada skill tambahan gak sih para driver ini tuh? Aku juga sependapat sih sama kamu. Soalnya dan nih aku tuh pernah cari-cari tahu juga ya karena aku penasaran. Ternyata ada juga loh program dari Gojek Tokopedia tadi yang tujuannya itu untuk apa ya? Buat si mitra ini tuh punya pelatihan Skill-skill gitu ya, ya, punya skill tambahan di jalan. Oke, ngomongin itu kita bakal bahas program ini ya berarti ya, BBM, yaitu Bengkel Belajar Mitra nih Pak, yang dibuat oleh Goto. Nah sebelum kita bahas programnya nih, Bapak boleh nggak sih kasih gambaran soal fenomena gig ini? Jadi emang gini ya, kalau kita ngomongin konsep makronya ekonomi gig ya, itu kan jadi jawaban sementara atas masalah masalah sistemik yang ada di Indonesia sekarang ya. Itu kan pelarian ya, ekonomi gig itu atau pekerja gig itu kan pelarian dari sektor formal. Karena kan kita tahu lah bahwa pekerjaan di sektor formal itu kan banyak sekali masalah yang terjadi di dalamnya ya. Maksudnya tuh masalah di sini tuh lapangan pekerjaan gitu ya. Pertama kan kita bisa lihat indikatornya dari persaingan kerja tuh. Sekarang kan persaingan kerja itu makin gila-gilaan gitu ya. Nggak apple to apple antara lowongan yang dibutuhkan dengan tenaga kerja yang dihasilkan gitu kan. Nah, jadi inilah munculnya fenomena ekonomi gig tadi gitu. Jadi orang yang pekerja-pekerja yang dia nggak bisa masuk ke sektor formal ataupun wira swasta mungkin gitu ya, ini jadi alternatif gitu. Jadi kalau pengobatan alternatif gitu ya. Ini dulu kan ekonomi gig itu dimulai dari hal ini gitu ya. Nah tapi ini menarik sih, makanya bagus perbincangan seperti ini kita untuk membedah fenomena yang memang hari ini tuh perlu kita analisis lebih
dalam ya tentang fenomena ekonomi gig ini gitu. Jadi apakah pengobatan tradisional itu bisa mampu menggantikan pengobatan modern atau rumah sakit atau dokter? Ibaratnya istilahnya begitu gitu. Nah, menurut kalian nih, gimana coba? Apakah fenomena ekonomi gig ini tadi, apakah dokter akupuntur bisa menggantikan dokter profesional beneran yang ada di rumah sakit nih? Kayaknya enggak deh. Iya kan, bahwa pekerja sektor gig ini kan sektor informal ya, bukan sektor formal kan. Nah, ya udah deh, saya kembali dulu ke masalah kita deh. Tadi tidak berbandingnya antara jumlah lapangan pekerjaan yang dihasilkan dengan tenaga kerja yang dikeluarkan. Itu kan faktornya banyak banget ya. Iya. Kalau menurut kalian apa ya faktornya? Ya Kenapa? karena lowongan pekerjaannya sedikit. Terus juga kayaknya banyak yang pada gengsi juga nggak sih Ya, nyari terus pekerjaan? kayak Oh, generasi hari ini kalian lihatnya begitu kali? Iya, Oh gitu. yang saya lihat sih kayaknya gitu ya. gengsi, terus nyarinya itu yang emang Yang langsung nih kayak gajinya UMR gitu kan. hasilnya UMR atau emang Kerja kantoran. kualifikasi yang nyari-nyari Nah, itu itu. yang tinggi-tinggi itu. Nah, harus itu betul. harus apa. Itu juga jadi salah satu masalah ya. Jadi sistem kualifikasi kita, bahwa kan kadang ada banyak standar prosedural ya, kayak untuk fresh graduate aja ada minimal pengalaman, minimal Iya, experience, betul. gitu kan. Nah ini kan yang bingung, kita umpamanya mahasiswa baru lulus, Iya. ya dia susah dong karena ya belum punya pengalaman apa-apa gitu Pengalaman kan. harus 2 tahun. Umpamanya kalau Iya, minimal kayak gitu. dikasih kesempatan untuk punya Nah itu kadang ada juga yang banyak mengkritisi itu penampilan. Iya. Kadang kan dibutuhkan syarat, ya memang kadang wajar juga sih kalau memang pekerjaannya di sektor frontliner gitu ya, pelayanan oke lah gitu, kadang dipahami gitu. Tapi kadang kan banyak juga perusahaan yang menuntut bahwa minimal tadi kan good looking gitu kan. Looking. Nah ini kan bagi sebagian orang kan apa sih kaitannya good looking sama pekerjaan gitu kan? Ya tentu berkaitan, tapi maksudnya tuh apakah itu hal yang urgent nggak sih untuk diterapkan gitu sebagai standar prosedur gitu, SOP yang tingkat pertama gitu ya, kayak gitu. Belum lagi kenapa hadirnya ekonomi gig ini kan kita tahu fenomena ordal ya. Karena ya. betul. Jadi kan orang yang nggak punya kemampuan relasi, networking, itu kan mereka pasti kalah ya sama orang-orang yang dalam tanda petik, dan itu kan udah jadi budaya di perusahaan atau di Indonesia gitu loh. Itu kan masalah yang cukup sistemik sebetulnya ya. Nah sehingga gimana nih caranya orang-orang tetap bisa bertahan hidup di tengah persaingan dan juga filter untuk masuk sektor formal yang berat tadi gitu, yang banyak filternya tadi kan, minimal pengalaman, syarat good looking ya, ataupun tadi faktor politisasi di satu lingkungan perusahaan gitu kan. Kan tentu banyak masyarakat kita yang apa ya, kesulitan untuk mengejar itu atau menyesuaikan dengan standar tadi gitu ya. Atau kadang juga kan banyak juga perusahaan yang minta standar umpamanya tes TOEFL, Oh iya. IELTS gitu kan dan sebagainya lah gitu ya. Ini kan dirasa berat ya bagi mereka yang ya tadi gitu, mungkin dirasa kemampuannya nggak sebanding dengan yang dibutuhkan hari ini gitu. Jadi kompleks banget ya. Nah itulah, jadi karena berobat ke dokter di rumah sakit mahal, mereka nggak mampu menjangkau itu. Akhirnya mencari alternatif gitulah. Dan sekarang alternatif yang disediakan ya ini gitu, sektor-sektor informal seperti ojek online gitu kan. Jadi itu pelarian gitu ya, makanya cara paling mudah orang untuk ya tadilah menghasilkan penghasilan melalui sektor yang padat karya gitu ya, sektor yang padat gitu. Gitu sih menurut saya sih.
Oke. Nah, makasih Bapak ya atas jawabannya. Nah, ngomongin itu, kita langsung aja nih, biar pendengar juga gak bingung. Kita mulai dulu dari pemahaman dasar apa sih BBM itu, kapan dibentuknya, dan kenapa ini penting banget buat konteks CSR perusahaan. Oke, jadi kita mau ngebahas bengkel belajar mitra atau yang sering kita sebut tuh BBM ya Pak. Iya. Nah, untuk teman-teman pendengar juga nih ya, untuk teman-teman yang belum familiar, apa sih sebenarnya BBM? Karena yang kita tahu tuh BBM apa ya, bahan bakar minyak ya. Itu kan yang paling lumrah nih untuk kita dengar. Iya, Tapi Iya, ternyata iya. BBM itu bukan itu, kepanjangannya nih. Tapi kepanjangan itu Bengkel Belajar Mitra dan yang dikeluarkan dari perusahaan Gojek Tokopedia. Udah merger sekarang sama Tokped ya. Iya, Ya, udah merger. Gojek sama Tokopedia. Nah, program ini tuh diperkenalkan sekitar tahun 2019 awal-awal. Jadi sebenarnya awalnya tuh dari inisiatif keselamatan dan empowerment, terus makin berkembang setelah merger Goto tahun 2021. Terus sejak itu juga BBM ini berubah nih dari yang awalnya cuma pelatihan teknis biasa, mereka tuh berubah jadi platform pembelajaran yang lebih lengkap. Isinya tuh kayak ada kelas keselamatan, pelatihan UMKM juga ada, literasi keuangan, keterampilan pertolongan pertama, juga sampai ke kelas untuk meningkatin pendapatan mereka. Berarti CSR ini tuh BBM masuk kategori community empowerment ya Pak. Tapi dari PR angle, BBM ini juga semacam strategi komunikasi perusahaan untuk menunjukkan bahwa Goto tuh nggak cuma memanfaatkan tenaga mitranya, tapi lebih ke invest apa gitu. Ya memang kalau yang saya lihat kesuksesan dari CSR kayak ini ya, kayak Goto ini adalah human capital investment kali ya disebutnya, lebih tepatnya itu sih. Oh itu. Human capital investment. Jadi investasi untuk peningkatan kapasitas human development di dalam perusahaan. Bukan di dalam perusahaan ya, mereka nggak, sebenarnya kan informal ya. Iya. Gitu sih mungkin. Oke. Tapi kalau dari sisi akademis, apa sih Pak yang bikin program kayak gini tuh masuk ke kategori CSR gitu? Disebut CSR. Soalnya kan yang ya seperti yang kita ketahui ya, banyak perusahaan tuh bikin CSR cuma untuk Formalitas. formalitas Ya, kan, hanya untuk formalitas. laporan tahunan. Itu menurut Bapak gimana nih? Ya, ini saya punya sedikit catatan ya. Saya juga baca-baca lagi lah gitu ya, baca-baca lagi tentang kenapa ini tuh jadi apa ya? Jadi salah satu topik yang interest ya buat kita diskusiin ya. Jadi yang pertama tadi sih, human capital development itu kalau dalam konteks public relations ataupun strategi komunikasi korporat itu tentu punya citra ya, punya citra tersendiri gitu, bahwa program CSR itu nggak dikeluarkan untuk hal yang sekali pakai sekali buang gitu. Contoh kan umpamanya yang kayak begitu tuh ini ya BLT ya boy, Iya. bantuan langsung tunai, kasih beres gitu kan. Tapi ini enggak. Jadi yang diberikan itu adalah soft skill ya, itu pelatihan gitu. Jadi itu di human capital investment itu di situ gitu. Ya ini kan yang terjadi pergeseran di konteks CSR hari ini. Jadi sekarang itu mulai menyasar ke hal-hal yang sifatnya tuh long term investment. Jadi untuk investasi jangka panjang perusahaan gitu, kayak gitu. Dan untuk pekerja gig tadi gitu, exit strategi itu di sini maksudnya perusahaan itu membekali mereka juga kemampuan berwirausaha. Gitu kan, bener nggak sih? Iya, Bener ya. Gitu. Dan ya beberapa edukasi yang saya baca ya, edukasi ada yang social safety, ini ada pelatihan anti kekerasan seksual, gitulah kurang lebih. Dan kalau menurut data yang dirilis Gojek tahun 2020 juga lebih dari 60. Itu berarti program kayak gini sebenarnya bukan opsional ya, tapi udah kayak keseharusan gitu nggak sih Pak?
Iya, ini yang coba kita nanti lihat ya, kita analisis ya. Apakah ini memang sebuah keharusan dan ini memang menjadi tanggung jawab perusahaan, atau kalau kita umpamanya menggunakan teorinya framing ya, framing Ant-Man. Ya walaupun kita public relation di sini teman-teman. Tapi tetap sebagai seorang akademisi, kita nggak hanya lihat keberhasilan strategi komunikasi perusahaan, tapi kadang kita juga perlu melihat sebagai akademisi itu ya, lensa kritis, paradigma kritis di balik keberhasilan strategi komunikasi tadi gitu. Apakah itu memang betulan berhasil atau kita bisa ungkap makna lebih dalam gitu melalui umpamanya kalau contoh lah ya teori framing gitu kan, Goffman, Ant-Man gitu kan, bahwa kadang apa sih makna yang bisa kita pelajari gitu ya, kita analisis gitu dari fenomena corporate social responsibility ini. Nanti saya harap mudah-mudahan nanti analisis kita ke sana ya di ujung itu ya. Kita ngelihat apa? Mungkin kan sejauh ini kita ngelihatnya ya namanya kita orang PR ya, kita kan harus bisa mengemas kata-kata, mengemas pesan Dengan baik ya Pak. dengan baik. Tapi kan kita di sini bukan dalam konteks sedang Mengagumkan mempromosikan atau mengendorse Goto, tidak ya. Tapi kita sedang mempelajari gitu kan. Nanti coba kita lihat, kita analisis. Oke, kita bakal ngambil 2 program aja deh ya, 2 program dari si BBM ini. Yaitu ada program swadaya sama pelatihan PPGD. Nah, nanti kalian jelasin aja dulu kali ya, biar yang denger atau yang nonton inilah tahu apa sih program apa sih itu tuh gitu ya. Enggak dari kamu dulu. Oke, jadi program ini tuh dua-duanya punya dampak yang beda ya Pak, tapi sama-sama penting. Kalau swadaya itu fokus ke peningkatan kesejahteraan, sedangkan PPGD itu fokus keselamatan dan kesiapsiagaan. Jadi kita bakal bahas 2 program itu yang dimana pasti dari perspektif CSR, untung atau termasuk dualisme untung ruginya dari sisi citra perusahaan. Iya. Langsung masuk ke program swadaya ya Pak. Dari namanya aja udah kelihatan ya Pak, ini tentang kemampuan mandiri atau akses kebutuhan hidup yang lebih terjangkau. Jadi sebenarnya swadaya ini tuh fokusnya langsung ke kebutuhan sehari-hari mitra ya kayaknya gitu. Karena kenapa sih bisa disebut kayak gitu? Soalnya bukan cuma 1-2 bantuan, tapi ternyata banyak banget Pak bantuannya. Salah satunya tuh kayak dari akses BPJS, paket data, terus bisa dapat cicilan ringan, diskon bahan bakar, bantuan pendidikan anak juga, sampai ke perawatan kendaraan, terus sembako murah juga. Menurutku ini kayak safety net sosial tapi versi perusahaan gitu ya. Iya benar-benar, apalagi buat pekerja gig yang pendapatannya tuh nggak pasti ya, lagi kayak naik turun, pengeluaran juga nggak stabil, dan lebih ringan tuh beneran bikin mereka tuh jauh lebih hemat, lebih aman. Dan kalau kita lihat datanya, menurut laporan keberlanjutan Gojek, program swadaya ini bantu lebih dari 530.000 mitra driver, dan mereka lebih menghemat biaya operasional, terutama untuk bahan bakar dan perawatan kendaraan. Terus juga untuk soal BPJS nih ya, dari Antara sendiri juga pernah rilis berita kalau swadaya ini udah menjangkau lebih dari 240 mitra. Berarti ini juga bukan program kecil-kecilan ya, tapi udah ke level ekosistem besar. Nah, mau nanya nih Pak ya, kalau dari sisi CSR, program swadaya ini masuk kategori apa sih? Kelihatan karena dia juga bukan donasi, terus bukan juga program sekali jalan, tapi lebih ke manfaat jangka panjang. Jadi ini termasuk strategi CSR atau supportive CSR? Tadi setelah swadaya ada lagi ya? Ada PP yang Kita skip dulu deh, kita skip dulu. oke. Kita Langsung aja ya Pak. apa lagi coba CSR-nya apa lagi? Kita beresin dulu, nanti kita coba lihat. Jadi sebenarnya kalau dari yang swadaya dulu nih ya Pak ya, ada dampak sosial sampai dampak reputasi. Jadi dia punya dampak sosial bikin hidup mitra lebih stabil, sedangkan dampak reputasinya bikin perusahaan Goto lebih kegiatan perusahaan yang peduli, bukan cuma memanfaatkan tenaga kerja. Tapi Itu bahasa PR-nya. Bahasa PR-nya aja, bahasa PR-nya. terus sebagai mahasiswa PR, kita juga kan belajar kalau CSR itu
selalu punya dualisme kan ya Pak. Mhm. Ada sisi positif dan ada juga sisi kritis yang harus kita analisis. Kayak kalau dari sisi positif berarti kan mitra merasa diperhatikan dan perusahaan dapat good image nih. Tapi kalau di sisi kritis, apakah ini cukup? Apakah kebagian data? Apakah ada gap? Atau publik juga bisa mikir ini tuh cuma strategi branding aja supaya Goto tuh kelihatan Tanggung punya jawab citra yang ya. bagus gitu. Nah, terus sekarang jadi pertanyaannya gini nih Pak. Apakah perluasan program swadaya ini tuh bisa jadi bukti keseriusan dari perusahaan atau cuma lebih ke bentuk manajemen reputasi aja nih untuk perusahaan? Atau skip nih mau ke langsung PPGD dulu ya? Nah, coba PPGD aja. PPGD dulu. Lanjut ya Pak. Karena kan di konteksnya sama kan nanti. Iya betul-betul. Lanjut ke PPGD nih. Konteks analisisnya maksud saya gitu. Ya, Oke. lanjut. Kalau gitu kita lanjut ke program kedua dari BBM yaitu PPGD yang menurut aku ini sangat penting banget. Oh ya, kalau teman-teman belum tahu PPGD itu merupakan pertolongan pertama gawat darurat ya. Oke. PPGD ini tuh penting banget ya karena pekerja gig kayak Gojek itu kan pasti seharian di jalan. Ya. Kita nggak tahu ya yang terjadi di jalan. Mungkin ada ada musibah dan orang lain yang kena atau bahkan kita sendiri kita nggak tahu. Jadi kita harus harus paham, harus belajar juga ya. Iya, betul. PPGD. Nah, terus juga kalau kita lihat dari segi data terbaru dari Korlantas Polri nih, jaraknya tuh dari Januari sampai Juni 2025 aja tuh udah ada 70.749 kecelakaan dan lebih dari 11.000-nya itu meninggal. Jadi ini tuh bener-bener angka yang ngeri banget ya kalau kita dengar tuh. Dan biasanya kan driver tuh yang pertama kali ada di lapangan ya. Tapi masyarakat juga sebenarnya ada, tapi ya kita kan bahas Gojek nih ya. Iya. Gojek. Jadi aku pernah lihat juga kan driver yang bingung gitu kalau ada yang pingsan. Jadi ya mereka tuh nggak tahu kan harus ngapain dulu nih kalau misalkan melihat ada kecelakaan di jalan. Jadi penentu banget sebelum para medis itu datang ya. Makanya nih kalau misalkan mitra Gojek itu mereka punya kemampuannya, pasti kan seenggaknya nih mereka tuh bisa menyelamatkan para korban itu. Detik-detik awal tuh menentukan banget untuk keselamatan korban. Jadi penolong pertama sebelum ditangani oleh profesional. Iya. Nah itu kan kadang masyarakat cuma lihat kerjaan Gojek itu cuma antar makanan, antar orang. Padahal kenyataannya kan jauh lebih kompleks ya. Dan penuh kemungkinan bahaya-bahaya gitu. Makanya BBM bikin apa tuh? Nah, makanya BBM tuh bikin modul nih yang mana isinya tuh tentang PPGD yang lengkap banget. Contohnya tuh kayak cara untuk ngamanin lokasi kecelakaan, menghentikan perdarahan, terus juga CPR dasar, mengenali henti napas untuk korban kecelakaan itu, sampai ke menilai kondisi korban, terus ke posisi pemulihan atau posisi stabil. Atau juga isinya tuh ada juga yang mengajarkan gimana caranya untuk minta bantuan medis yang betul gitu. Terus kalau dari sudut pandang PR nih Pak, latihan PPGD ini kan posisinya sangat menarik ya, karena di satu sisi merupakan CSR yang nyata, tapi di sisi lain juga bisa dilihat sebagai strategi manajemen resiko. Itu betul nggak Pak? Betul, itu betul. Ya. Dan ini strategi sih. Saya kalau untuk konteks yang PPGD ini ya, pelatihan untuk awam ya. Karena saya juga termasuk yang ada di lembaga untuk sertifikasi tadi kan, untuk pertolongan hidup dasar, pegawai daruratan di lingkup sehari-hari. Jadi memang kita perlu tenaga cadangan kesehatan disebutnya. Karena apa? Selain mengingat faktor resiko di jalanan tadi ya, untuk pekerja gig tadi semacam ojol, tapi kita juga harus ingat kondisi lingkungan kita di Indonesia. Kita kan ada di lingkup ring of fire ya, jadi kita rawan bencana banget gitu, gempa bumi, tsunami, gunung meletus gitu kan. Jadi makanya kadang ini strategis atau strategic thinking banget, soalnya dengan menyiapkan ya tadi ya pekerja informal, contoh seperti ojek online dipersiapkan sebagai selain membekali mereka keterampilan khusus, juga mudah-mudahan bisa jadi penolong pertama terdekat di lapangan, dan juga bisa yang ketiga jadi mudah-mudahan gitu ya kalau sampai ke proses mereka punya sertifikasi, mereka bisa jadi tenaga cadangan kesehatan. Karena kan namanya kondisi krisis atau bencana itu kan kita nggak tahu ya datangnya kapan, di mana, korbannya akan seberapa banyak gitu kan.
Nah karena kan para medis kita kan selalu kesulitan, kekurangan itu tadi gitu Iya, ya. betul. Kalau di militer mah komcat lah, komponen cadangan. Iya, betul. Itu kan yang bukan ketuanya. Siapa itu? Deddy Corbuzier kan? Oh iya. Iya, Deddy Corbuzier. Baru tahu. Jadi kalau ngomongin subjektivitas teman-teman, untuk contoh kasus PPGD ini saya sangat subjektif, sangat setuju, dan ini strategis banget untuk program. Ya, jangan bukan perusahaan, bahkan mungkin bisa didukung oleh kementerian harusnya, Kementerian Kesehatan. Jadi terafiliasi lah gitu. Karena kan jadi perpanjangan tangan. Karena kalau ada mitra yang ngadepin situasi darurat terus gak bisa nanganin juga mungkin publik bakal nyalahin perusahaan mungkin ya, atau minimal mempertanyakan perusahaan tuh siap gak sih gitu punya mitra gitu. Terus menurutku juga Enggak, kalau untuk konteks itu enggak. Enggak. Perusahaan itu ya karena tadi inilah lemahnya ekonomi gig ya, atau pekerja sektor informal ya, di sektor gig ini gitu. Jadi mereka tuh nggak punya ikatan sama perusahaan gitu, walaupun mereka punya nama ya, punya brand ya gitu. Pokoknya saya Gojek, saya Maxim, saya InDrive, saya Shopee Food. Tapi ya kalau mereka berbuat kesalahan bukan atas nama perusahaan, itu atas namanya akan jadi personal. Tapi untuk publik yang belum tahu apa itu gig mungkin bakal bisa ada nggak sih Pak nyalahin, maksudnya kayak perusahaan tuh udah ngasih apa gitu materi atau apa untuk masyarakat yang awam yang nggak tahu. Nyalahin apanya dulu nih? Ya nyalahin kayak misal Gojek itu kan nggak tahu, misalnya ada Contoh gini deh, Fani. Umpamanya ya, Gojek nabrak warung. Pernah nggak media menyoroti bahwa ini tuh kelalaian perusahaan Gojek dalam mendidik atau memprofesionalkan karyawannya? Kan nggak pernah. Itu akan menjadi kesalahan individu, lalai dalam berkendara, atau mungkin terindikasi mabuk dalam berkendara. Karena mereka itu tetap nggak punya ikatan formal resmi seperti kalian umpamanya. Fani kan di PLN umpamanya. Maudina. Maudina, sorry. Maudina di PLN. Ya kalau Maudina punya kasus umpamanya kan PLN tuh bakal tersorot gitu. Beda sama pekerja gig itu, nggak akan. Itu pasti jatuhnya personal nantinya. Termasuk kan kalau ban mereka bocor, emang jadi tanggung jawab perusahaan? Enggak sih, sendiri aja gitu. Ban mereka bocor atau mesin mereka mati ngadat umpamanya, harus turun mesin, apa jadi tanggung jawab perusahaan? Enggak, tetap aja mereka. Nah, inilah sektor baru ini tuh rentan ya. Ya tadi walaupun ini alternate gitu ya, tapi tetap jadi posisi yang rentan gitu. Beda sama sektor formal yang jelas ya kan, yang jelas gajinya, jelas tunjangannya, diatur oleh peraturan Kementerian Ketenagakerjaan dan sebagainya. Kalau pekerja gig ini kan apa jaminannya gitu loh. Yang apakah CSR ini jaminannya? Nanti kita coba lihat ya. Apakah ini jaminan bagi mereka? Udah sih Pak, kalau soal penjelasan program-program ini udah selesai. Makanya kita langsung masuk ke pertanyaan ya Pak. Iya. Untuk soal yang swadaya tadi ya Pak. Menurut Bapak nih, apakah perluasan program swadaya ini bisa jadi bukti keseriusan perusahaan atau lebih ke bentuk manajemen reputasi? Ya. Lanjut ke pertanyaan PPGD apa satu-satu dulu Pak? Sama aja. Sama aja. Intinya sama. Mungkin ini sebagai ini juga kali ya, sebagai kita masuk ke tahapan analisis ya. Tadi teman-teman udah diceritakan oleh Maudina sama Fani tentang program CSR-nya Goto ya. Iya. BBM ya. Iya. Bengkel Mitra. belajar mitra. Yang kalian sorot dua, pertama program swadaya, yang kedua program PPGD. Oke, untuk konteks manajemen reputasi, of course
apalagi yang PPGD tadi juga secara subjektif ya, walaupun saya tidak menggunakan data, makanya saya bilang subjektif, reasoning saya aja gitu, rasionalisasi saya aja bahwa strategis banget gitu. Jadi kita perlu belajar hal seperti ini ya, dalam artian bagaimana perusahaan itu atau PR itu bisa memberikan kebijakan ya dari program komunikasinya yang berdampak Pak. Berdampak itu tadi dalam artian sambil menyelam tuh bisa minum air. Jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui gitu. Jadi kan programnya CSR tapi bisa membantu juga ya tadi korban terdekat, kalau dalam kasus PPGD gitu kan bisa jadi penolong pertama dalam situasi darurat, bisa juga jadi tenaga cadangan kesehatan yang bisa ya tadi lah gitu ya. Jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlewati. That's good gitu. Tapi kita ungkap dualitas ya sebagai akademisi, karena kita kan bukan perusahaan yang sedang mengagung-agungkan program tuannya gitu ya. Karena kita akademisi public relations, sehingga kita lihat dualismenya. Bagusnya udah, tadi udah dijelaskan. Dan ini jadi pelajaran bagi PR di masa depan, atau di hari ini maksudnya, jangan masa depan. Gimana caranya kita bisa menghasilkan program itu yang strategis tadi gitu. Itu contoh bagus banget PPGD, pelatihan swadaya mitra di program BBM untuk pekerja sektor gig ya, informal. Sekarang kita masuk ke paradigma yang lebih kritis nih. Ya. Oke, sudah siap. Ini justru kalau bagus oke lah, bagus lah ya gitu. Tapi kita lihat nih, saya punya 4 catatan. Pertama, kritik ekonomi politiknya Marxis ya, Marxisme ya. Itu kan salah seorang tokoh filosof yang memperkenalkan era atau konsep kapitalisme ya, Das Kapital, Karl Marx, Marxisme. Jadi gini, ini kan bahasanya tuh belajar pengembangan diri, betul ya? Betul. Belajar pengembangan diri. Tapi secara analisis gitu ya, status mitra ini tuh kadang menjadi upaya dari bagaimana perusahaan itu menghindari kewajibannya. Kewajiban apa nih? Memberikan hak-hak buruh. Dibingkailah dengan ya tadi, memberikan pembekalan untuk pengembangan diri gitu kan. Padahal coba deh simak deh, karena mereka pekerja sektor informal, mereka kan tadi yang saya bilang, mereka nggak punya jaminan dari yang sama seperti pekerja sektor formal yang diatur oleh peraturan-peraturan hukum ataupun kementerian ketenagakerjaan dan sebagainya gitu. Iya nggak sih? Iya. Iya kan? Asuransi kesehatan, cuti, jaminan pensiun di hari tua kan mereka Nggak dapat itu ya. mereka nggak punya gitu loh. Jadi statusnya itu bukan karyawan tapi jadi mitra ya gitu. Jadi ya apapun kenakalan mereka di lapangan tetap itu nggak akan mempengaruhi citra reputasi perusahaan, karena itu mah udah jadi individu, kelalaian individu gitu loh. Nah jadi apa ya, kan yang kita harapkan itu, atau yang mungkin para pekerja itu harapkan kan, mereka itu mendapatkan jaminan materi yang ini ya, yang tidak uncertainty gitu, yang pasti gitu. Kan pekerjaan mereka mah nggak pasti. Ekonomi gig itu kan cirinya gitu, kerja hari ini dibayar hari ini. Kamu mau kerja 2 jam ya upah senilai 2 jam, kamu mau kerja 8 jam ya upah kamu senilai 8 jam, kan gitu ya. Dan itu dengan semua ketidakpastian nih. Ketidakpastian itu kan sekarang mengacu ke apa, coba tahu nggak? Apa? Jadi bingung bedanya apa tuh Pak? Iya, ketidakpastian di jalanan lah gitu kan. Bisa jadi cuaca nggak menentu kan. Kan itu mempengaruhi faktor kesehatan mereka kan. Iya. Kalau udah kecapean Hari-hari di jalan kena angin. Udah gitu juga
faktor ya tadi keselamatan berkendara. Motor bisa tiba-tiba rusak gitu kan, harus ganti oli, harus turun mesin, atau ada ya kecelakaan di jalan gitu kan. Ini kan mereka tuh nggak tercover ya gitu. Itu kan ketidakpastian mereka tuh di situ gitu. Ya belum lagi persaingan ya, karena ini adalah sektor yang padat karya pada akhirnya, karena mudah jadi kan. Bahkan saya juga ada ya salah seorang, bukan teman sih, hanya kenalan aja sih di perusahaan ya. Dia udah punya jabatan strategis di perusahaan, dan ya dia jadikan ekonomi atau sektor gig ini itu jadi Side jobnya dia gitu ya. side job. Kalau nggak side job juga, kalau gue resign aman deh, gue tinggal ngojol gitu. Udah kepikiran sampai sana ya. Jadi udah jadi alternate ya, udah jadi alternatif banget gitu. Nah tapi tetap bahwa walaupun perusahaan memberikan ilmu tadi ya, tapi kan tetap ini tetap mengaburkan fakta bahwa mereka itu kelas pekerja yang rentan dan tidak stabil. Nah itu yang pertama itu di catatan saya ya. Nah kemudian yang kedua, normalisasi self eksploitasi ya. Jadi ini tuh bentuk neoliberal responsibilisasi gitu. Neoliberalisme pertanggungjawaban tadi gitu. Jadi karena kegagalan untuk mensejahterakan, memberikan jaminan tadi, lalu dibalutlah, dibingkai lah gitu ya. Jadi contohnya gini ya, karena kegagalan mereka untuk mensejahterakan itu ya, sehingga tanggung jawab itu diserahkan ke kalian atau ke mitra, bukan oleh perusahaan gitu kan. Tadi kita udah ngobrolin itu sebetulnya ya. Jadi kalau mereka pendapatannya tidak berkembang, tidak naik, yang salah itu bukan perusahaan, tapi mereka. Kembali lagi ya, mitranya itu sendiri. Karena mereka kurang belajar, karena mereka kurang skill, ataupun ya tadi gitu. Jadi mereka itu tidak dilindungi dan tidak punya asuransi apapun sebetulnya gitu. Ini tanpa disadari gitu ya, di balik kemudahan ini tuh tersimpan batas-batas abu-abu yang tadi gitu sebetulnya gitu. Nah dan ya tadi neoliberalisme ini mengaburkan responsibilitas gitu. Jadi ibaratnya kita memperbudak manusia tanpa jaminan atau upah yang memang menjadi standar semestinya gitu. Jadi manusia itu hanya dijadikan kelas pekerja saja. Dan ini sebetulnya dari zaman dulu ya, oleh filosof kapital itu sudah dirasakan, diutarakan gitu. Sudah dikonseptualisasi gitu. Kayak gitu. Itu baru 2 tuh. Gimana menurut kalian? Jadi program CSR itu memang dua sisi mata koin ya. Jadi kalau kita hanya melihat paradigma, reputasi, citra, branding, tentu semua PR itu kata-kata mereka harus baik, harus bagus. Itu jadi pelajaran kita tadi dalam menghasilkan satu program itu, kalau bisa ya tadi sekali mendayung 2-3 pulau terlewati. Itu keren banget PR kalau sudah bisa sampai menghasilkan kebijakan komunikasi yang seperti itu gitu ya, untuk memberikan masukan kepada atasan gitu ya. Tapi ya tadi kita sebagai akademisi jangan terlena gitu bahwa di balik kata-kata manis tadi tetap tidak menyembuhkan apapun sebetulnya. Iya nggak sih? Nggak menyembuhkan apapun. Mereka tetap jadi para pekerja yang setiap harinya itu dipenuhi ketidakpastian. Gitu loh. Sekarang kalau mereka celaka di jalan, apakah perusahaan akan bertanggung jawab untuk keluarganya, anaknya? Kan enggak ya. Beda sama pensiunan PNS, kan setidaknya terjamin.
betul. Kalau dari suami nanti pensiunannya bisa turun ke istri bisa turun lagi ke anak sampai usia tertentu kan 25 tahun paman. Kalau mereka kan enggak gitu. Padahal mereka udah kerja mati-matian buat perusahaan sebetulnya. Iya nggak sih? Betul juga ya. Bukan branding. Iya. Mereka kerja kan karena sektor mereka informal kan ya gimana mereka ya? Ya kalau yang males oke lah mereka kerja 4 jam. Tapi kalau yang rajin karena mereka butuh duit. Mereka kerja bisa lebih satu seharian. Mereka bisa nge-driver seharian gitu kan. Itu kan bukankah mereka jadi orang-orang yang tadi ya yang membuat growth perusahaan sebetulnya Jadi gitu. branding perusahaannya. Jadi apa ya? Risikonya benar-benar besar banget ya di mana-mana. Enggak ketika bekerjanya, sistemnya. Belum tentu juga mitra ngerasain positifnya semua mitra ya dampaknya. Nah inilah. Nah yang ketiga ya, kritik saya itu adalah hyper reality ya dari Baudrillard. Ini saya sulit banget nyebut namanya. Baudrillard. Agak nggak cocok sama lidah orang Indonesia ya namanya. Jadi ya citranya kan perusahaan itu peduli ya memberdayakan dengan program-program itu tadi ya. Padahal realitasnya kan mungkin sebaliknya ya. Jam kerjanya makin panjang, bonusnya mungkin makin sulit gitu kan. Nah kadang CSR ini jadi topeng ya, topeng cantik untuk menutupi wajah algoritma yang dingin banget gitu. Ya sekarang kan kita nggak tahu algoritma itu seperti apa sih dalam konteks bisnis seperti ini gitu. Apakah dia adil? Ataukah ada cara tertentu untuk melakukan hacking algoritma mungkin? Makanya kan kadang ada kan kalau Shopee Food kan yang double order. Ya betul. Kayaknya sekarang semua deh, Gojek juga Kan bisa nyambil kan? Iya. Gojek nyambil jadi Grab, nyambil jadi Shopee Food gitu. Iya. Karena kita pesannya apa, jaketnya apa ya datang. Saya pernah tuh ya dulu ada tamu dari luar kota tuh. Lagi kumpul di rumah saya. Ini kan sebagai tuan rumah kita menjamu tamu. Saya pesan makan gitu. Itu berjam-jam baru datang. Bukan double order lagi, triple order katanya. Tiga orderan sekaligus. Kata saya loh kok bisa? Itu saya agak kesel ya. Biasanya saya jarang marah gitu. Tapi maksud saya tuh Pak tolong dong saya kan udah chat ya di ininya ya, bahwa saya lagi ada tamu dan tamu dari luar kota, apa ini kelaparan, bukan kelaparan maksudnya ya nggak enak loh sama tamu ya gitu kan nungguin gitu kan. Ya tadi gitu kita ya itu bagi orang yang tahu cara ngakalin algoritma. Kalau yang nggak tahu kan pekerja gig ini kan nggak hanya mahasiswa atau nggak hanya lulusan sarjana yang belum kerja gitu ya, nyambil dulu lah jadi online gitu ya. Tapi kan ada juga sepuh-sepuh kan. Nggak tahu apalah gitu ya, wira swasta juga nggak tahu harus jualan apa. Nah, akhirnya mereka jadi ojek online. Ibu-ibu banyak kan? Iya sekarang. Ibu-ibu, orang tua. Apakah mereka akan sepaham itu tentang algoritma? I don't think so gitu, kayaknya enggak deh ya kayaknya gitu. Nah inilah bahwa wajah algoritma aja kita tuh nggak tahu, tidak transparansi ini seperti apa kita nggak tahu ya gitu. Nah jadi kalau yang terakhir saya pikir itu mah hanya apa, catatan terakhir saya ini nggak terlalu relevan untuk apa didiskusikan ya. Ini mah soal service excellence gitu. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi kita melihat studi kasus apa PR seperti ini tuh asik bagi kita untuk melihatnya tuh dari dua sisi gitu ya. Dari dua sisi dualitas gitu. Plus minusnya gitu. Sisi kritis. Jadi di balik indahnya sebuah kata-kata tetap apa namanya? tidak mengaburkan kenyataan bahwa ini tuh belum bisa memperbaiki apapun sebetulnya. Belum bisa memperbaiki ketimpangan ekonomi, ketimpangan sosial, belum bisa memperbaiki
bagaimana memudahkannya akses lapangan pekerjaan gitu. Jadi hanya alternatif sebetulnya, Iya, Bang. alternatif sementara gitu. Iya. Atau batu loncatan mungkin, batu loncatan sebelum nemu yang lebih pasti gitu, kayak gitu. So, dari diskusi kita kali ini kayaknya pikiranku tuh makin terbuka Iya, banget ya. insight-nya banyak banget ya sampai Bukan awalnya nggak kepikiran nih, ternyata gitu setelah dengar penjelasan dari Bapak. Ya karena kita kan praktisi dalam artian akademisi. Jadi kan kita melihat dua sudut pandang, jangan satu sudut pandang. Kalau satu sudut pandang mah tadi lah, semua kata-kata indah juga kan kita juga siapa yang tidak terhipnotis ya gitu ya. Betul. Tapi kan ya tadi agar kita memiliki paradigma kritis, kita lihat gitu dua sisi gitu. Itu sisi positifnya, kebijakannya kalau ada yang bagus kita apresiasi, tapi kita pun jangan lupa fakta gitu ya, bahwa ekonomi gig ini itu rapuh ya, rentan dan penuh dengan ketidakpastian gitu. Dan ya tadi lah, apakah CSR bisa menjawab ketidakpastian? Kayaknya belum deh gitu ya. Apakah CSR bisa memberikan satu jaminan juga? Kayaknya belum sampai situ juga gitu ya. Gitu sih Pan. Langsung aja. Oke, kalau gitu makasih banyak pokoknya wah semua deh kita sebutin insight-nya. Iya, untuk insight Bapak ini benar-benar membuka banget pemikiran kita sebagai akademisi gitu ya. Apalagi terutama kita nih sebagai mahasiswa PR gitu. Yeah. Terus juga terima kasih nih untuk teman-teman pendengar yang udah ya, setia nontonin sampai akhir. Kita harap diskusi hari ini tuh lebih ngerti gimana CSR ini bisa bekerja di balik layar dan gimana perusahaan bisa ngebangun reputasi ya. Iya, betul. Betul banget. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Pak Reza yang sudah memberikan penjelasannya nih, dan juga untuk partnerku Fani, makasih. Ya, Sama-sama, Bapak. Makasih banyak Bapak. Kalau gitu Udah bagi waktunya ya. sampai jumpa di podcast kita kali ini. Sampai jumpa nanti. Dadah. Dadah. Pan. Panjang banget.